Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Rahyatina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk mencari solusi dari sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Metode lelaran Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses lelaran hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linier simultan sebagai berikut, maka persamaan lelarannya dapat dituliskan sebagai berikut ini. Lelaran ini dimulai dengan memberikan tebakan awal untuk X, dan kondisi berhenti lelarannya dapat digunakan dengan pendekatan Galat relatif. Kecepatan kekonvergenan Gauss-Seidel ini lebih cepat dibandingkan dengan lelaran Jacobi dikarenakan harga XI yang baru dihasilkan bisa langsung dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga XI plus 1 yang lainnya. Adapun rumus umum dari metode lelaran Gauss-Seidel adalah sebagai berikut ini. Catatan, hati-hati dalam menyusun setiap persamaan linier. Harus diperhatikan setiap koefisien dari masing-masing XI pada semua persamaan di diagonal utama, dan meletakkan nilai-nilai terbesar dari koefisien untuk setiap XI pada diagonal utama. Permasalahan ini adalah masalah pivoting yang harus benar-benar diperhatikan, karena jika salah dalam penyusunannya akan menyebabkan lelaran itu menjadi divergen dan tidak mempunyai hasil yang benar. Berikut ini contoh sistem persamaan linier dengan dua variabel dan diberi nilai awal X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Pada lelaran ini terjadi sebanyak 7 lelaran atau 7 iterasi. Pemberhentian ini dikarenakan pada nilai iterasi ke-7 dan iterasi ke-6 proses yang dihasilkan selisihnya tidak jauh berbeda. Nah, berikut ini juga algoritma dari metode lelaran Gauss-Seidel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pemrogramannya. Prosedur pemrograman untuk mencari solusi dari sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel ini memiliki dua jenis pemberhentian, diantaranya dengan menggunakan banyak iterasi dan besar epsilon. Pada program ini menggunakan header include IOStream, include IOMANIP, include CMap. Dan pada program utamanya menggunakan INMAN. Prosedur pemrograman ini diawali dengan mendeklarasikan setiap variabel dan tipe data yang dibutuhkan. Kemudian, menginputkan banyaknya variabel yang akan disimpan pada variabel n yang bertipe data integer. Apabila variabel n ini sudah tersimpan, maka dapat dideklarasikan variabel a dan xn dengan tipe data double. A ini akan menyimpan n plus 1 ini akan menyimpan elemen baris matriks yang diperluas. Penginputan data ini memakai array 2 dimensi dengan menggunakan perulangan for, dan di dalamnya ada for. For pertama dilakukan selama i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari n, dan perubahan nilai i plus 1. Apabila kondisi perulangan tersebut terpenuhi, akan lanjut pada for kedua yang dilakukan selama j sama dengan 0 sampai dengan j kurang dari sama dengan n. Apabila kondisi perulangan tersebut juga terpenuhi, maka akan dilakukan eksekusi berupa menginput nilai yang ditampung pada variabel a, i, j. Lalu proses ini akan berhenti ketika pengkondisiannya tidak lagi terpenuhi. Selanjutnya akan memasukkan nilai tebakan awal dari tiap variabel yang akan ditampung dalam variabel xi dengan menggunakan perulangan for yang dilakukan selama i sama dengan 0 hingga i kurang dari n. Kemudian dilakukan pivoting parsial. Pivot ini dipilih dari semua elemen pada kolom yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Pada pivoting ini juga menggunakan perulangan for. Selanjutnya, pada pemrograman ini terdapat dua pilihan. Cara pemberhentian iterasi diantaranya jika memasukkan pilihan 1,
yang ditampung dalam variabel P berarti pemberhentian dengan epsilon. Jika memiliki pilihan 2, maka pemberhentian dengan banyaknya iterasi. Jika selain 1 dan 2, berarti nilai yang dimasukkan salah. Untuk program pilihan 1, jenis pemberhentian iterasi dengan epsilon. Cara kerjanya menggunakan pemberhentian lelaran ini akan memeriksa nilai epsilon dari setiap iterasi apakah lebih kecil dari nilai epsilon yang diinputkan. Oleh sebab itu akan dilakukan penginputan nilai epsilon yang ditampung dalam variabel epsilon. Untuk mencari solusi dari sistem persamaan lanjut ini menggunakan perulangan fungsi do while, di mana pekondisian apabila epsilon dari tiap iterasi lebih kecil dari nilai epsilon yang diinputkan, maka program berhenti mengeksekusi. Dalam pemrograman ini, variabel flag menampung nilai epsilon dari tiap iterasi. Apabila nilainya lebih kecil dari nilai epsilon yang diinputkan, maka nilai flag-nya akan bertambah 1. Dan apabila flag lebih dari n, maka program berhenti mengeksekusi perhitungan. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dari solusi sudah memenuhi pengkondisian pemberhentian iterasi. Untuk mencegah terjadinya solusi divergen, maka dilakukan pendefinisian Nmax yang sudah kita definisikan sebanyak 1000. Setelah perhitungan berhenti, maka akan dilakukan pemeriksaan dengan pengkondisian if, di mana jika cout lebih dari sama dengan Nmax, maka pada running program akan keluar tampilan seperti berikut ini. Jika tidak memenuhi pengkondisian ini, maka akan tampil solusi yang diminta dari sistem persamaan yang ada. Kemudian untuk program pilihan 2 dengan pemberhentian iterasi, prosedur yang dilakukan adalah memasukkan banyaknya iterasi yang diinginkan. Adapun jalannya program ini sama seperti pada pilihan 1, yang membedakannya hanya pada pengkondisian while-nya saja, di mana jika cout lebih dari n, maka program iterasinya akan berhenti. Dan selanjutnya akan dicetak solusi dari sistem persamaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan kita coba menggunakan programnya. Kita running programnya. Pertama akan memasukkan banyaknya persamaan. Kita misalkan ingin memasukkan 5 persamaan. Selanjutnya persamaan 1, 3, 2, 4, 2, 1, 12. Persamaan 2, 1, 4, 3, 4, 2, 14. Persamaan 3, 1, 1, 6, 3, 3, 10. Persamaan 4, 2, 1, 2, 5, 1, 8. Persamaan kelima 2, 3, 2, 1, 8, 9. Tebakan awal yang kita pilih adalah 1, 2, 1, 0, 0. Kita akan memilih jenis pemberhentian 1 dengan epsilon. Kita masukkan epsilon sebesar 0,0001 atau 10 pangkat minima. Hasil yang didapat untuk banyaknya iterasi dengan epsilon 0,01 adalah sebanyak 49 iterasi, diperoleh solusinya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengulang program. Kita klik run. Kita masukkan kembali 5 persamaannya.
3. Nilai yang dimasukkan sama seperti pada nilai sebelumnya. Maaf, ini kita salah masukkan nilai. Kita mencoba lagi kembali. Kita masukkan 5, 3, 2, 4, 2, 1, 12, 1, 4, 3, 4, 2, 14, 1, 1, 6, 3, 3, 10, 2, 1, 2, 5, 1, 8, 2, 3, 2, 1, 8, 9. Dugaan awalnya sama 1, 2, 1, 0, 0. Kita mencoba untuk melihat jenis pemberhentian iterasi. Dengan banyaknya iterasi, kita pilih 2. Masukkan iterasi, kita masukkan 20. Diperoleh hasil sebagai berikut ini. Apakah kita membuang program lagi? Tidak. Maka program berhenti. Kemudian kita periksa hasil eksaknya dengan menggunakan software yang sudah ada di internet. Saya menggunakan idomet.com. Hasilnya sebagai berikut. Dapat kita simpulkan, solusi eksak yang diperoleh dengan menggunakan software idomet adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan program C++, baik menggunakan pilihan epsilon ataupun banyaknya iterasi, perhitungan sudah mendekati solusi eksak. Namun, dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan pilihan epsilon, hasil lebih mendekati solusi eksak dibandingkan dengan menggunakan banyak iterasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.